Kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, segera kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana saat ini kita sudah masuk pada bab tentang syarat-syarat sholat. Kemarin kita sudah menjelaskan udzur sholat, yang mana udzur sholat itu ada dua. Yang pertama itu adalah tidur, dan yang kedua itu adalah lupa. Dan kemarin juga saya jelaskan beberapa hal yang menyebabkan orang itu akan mendapatkan kefakiran, atau beberapa hal yang menyebabkan kita itu fakir. Yang salah satunya itu adalah kita menganggap enteng urusan sholat. Sekarang kita akan masuk pada bab syarat-syarat sahnya sholat. Langsung saja, namun sebelumnya kita akan awali pengajian kita kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji syurutus sholati utawi pira-pira syarat salat iku sama niatun ana 8. Sama niatun ana 8. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 8. Yang pertama itu apa? Toharatul hadas, ini nyatane suci saking hadas loro. Jadi yang pertama itu adalah suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil apa? Yaitu orang yang tidak punya wudu. Sementara hadas besar itu apa? Orang yang belum melaksanakan mandi besar, bagi mereka yang sedang junub, haid ataupun nifas ataupun wilada. Kemudian dalam bab suci dari hadas ini, sebelum itu kita sudah membahas tentang syarat. Apa itu syarat? Pertama, syarat itu apa? Yaitu adalah ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholati wa laysat minha. Jadi syarat itu adalah sebuah rangkaian yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sesuatu. Kalau di dalam bab sholat berarti adalah sebuah rangkaian atau sebuah kegiatan yang harus ia penuhi sebelum mengerjakan sholat, atau sesuatu yang harus ia penuhi sebagai bentuk untuk bisa sahnya sholat. Sementara sesuatu yang kita kerjakan tersebut bukan bagian dari rangkaian sholat. Itu yang namanya syarat. Sekali lagi saya ulang, yang namanya syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, yaitu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan demi sahnya sholat. Sementara sesuatu tersebut bukan bagian dari rangkaian sholat. Jadi tidak termasuk takbir, bukan. Seperti contoh bersih dari hadas. Bersih dari hadas itu kan bukan sholat, tapi itu merupakan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian berbicara tentang masalah hadas, apabila kita seandainya kita melakukan sholat lupa, kita tidak memiliki wudu, lupa tidak memiliki wudu misalnya, itu tidak mendapatkan pahala. Jadi tidak akan mendapatkan pahala
kecuali apa yang dibaca seperti Al-Fatihah, terus kemudian surat-surat, itu tetap akan mendapatkan Fatihah, tetap mendapatkan pahala. Karena kalau sholat itu tidak sah, sementara kalau bacaan Fatihah, bacaan surat, tasbihnya itu kan tidak membutuhkan yang namanya wudu. Artinya kita tidak perlu suci, walaupun kita dalam kondisi tidak punya wudu, membaca Al-Quran kan tetap mendapatkan pahala. Jadi membacanya itu tetap mendapatkan pahala. Jadi untuk pahala sholatnya tidak dapat, tapi pahala bacaannya itu dapat. Kemudian bagi orang yang sholat tidak bisa melaksanakan wudu, tidak bisa melaksanakan mandi, nah itu tetap diperintahkan melaksanakan sholat, tapi dengan sholat dihormatin waktu. Dan orang yang seperti itu, yang tidak punya wudu, tidak punya belum sempat mandi wajib, itu dinamakan dengan orang yang faqidut tahurain, seperti itu. Jadi orang faqidut tahurain itu memang tidak ada syarat dia harus suci ketika dia melaksanakan sholat, tapi dia wajib iadah atau mengulangi ketika dia sanggup untuk melaksanakan sesuci itu. Kemudian yang kedua itu adalah wat thaharatu anin najasati. Jadi yang kedua wat thaharatu lan suci anin najasati saking najis, fit thawbi ing dalam dodot, wal badani lan awak, wal makani lan panggonan. Jadi syarat yang kedua itu harus suci dari najis. Maksud najis di sini itu adalah najis yang tidak diampuni, karena nanti ada beberapa pembagian najis. Itu ada najis itu tidak diampuni di baju dan juga tidak diampuni di air. Ada yang seperti itu. Jadi najis yang tidak diampuni. Soalnya ada najis yang diampuni kalau najis yang pertama ada empat kategori najis. Pertama itu adalah najis yang tidak diampuni di baju. Apabila baju kita terkena najis tersebut itu tidak diampuni. Dan apabila najis tersebut masuk ke air yang sedikit, itu juga tetap menajiskan air tersebut. Jadi najis itu tidak diampuni di baju dan juga tidak diampuni di air. Seperti apa? Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian yang kedua itu adalah ada yang diampuni di baju, diampuni di air juga diampuni. Apa itu? Yaitu adalah najis yang tidak kelihatan oleh mata normal. Seperti contoh, misal lalat, habis itu dia hinggap pada kotoran yang masih basah. Secara otak, menurut akal, kan setiap kaki lalat tersebut kan pasti nempel kotoran. Tapi kotoran itu ketika nempel ke baju, karena kondisinya basah, kan secara otomatis kan baju kita terkena najis. Tapi najisnya itu kan tidak terlihat oleh mata normal, kecuali pakai mikroskop atau hal-hal yang lain atau alat, kemungkinan akan kelihatan. Nah, najis tersebut itu diampuni baik terkena baju ataupun terkena air yang sedikit. Kalau najis yang tidak diampuni di baju dan tidak diampuni di air itu banyak. Kencingnya manusia itu semua jenis najis mutawasito, najis mughallago, najis mukhafafa, itu apabila kena baju, kena air yang sedikit, yaitu membuat najis. Jadi tidak diampuni di keduanya. Yang ketiga
Yang ketiga itu adalah ada yang diampuni di baju tapi tidak diampuni di air. Apa itu tidak diampuni di air? Yaitu adalah qalilud dam, darah yang sedikit. Jadi darah yang sedikit seandainya kena baju itu diampuni. Batasan sedikit itu uruf. Batasan sedikit tergantung pada pandangan penduduk sekitar menurut adat. Jadi kalau 1 titik dianggap oleh adat itu sedikit, ya berarti diampuni sedikit. Kalau 1 titik kan kadang kita kena darah sedikit, kena cipratan darah tapi sedikit, itu diampuni. Jadi kalau kena darah sedikit itu di baju diampuni. Tapi kalau air yang sedikit tidak sampai 2 kulah kena darah walaupun sedikit itu tetap najis, karena darah yang sedikit itu adalah najis yang diampuni di baju atau tempat kita untuk melaksanakan sholat. Tadi kan syaratnya harus suci baik tempat, badan ataupun baju. Itu kan harus suci semuanya. Jadi kalau darah kena baju itu tetap diampuni. Tapi kalau kena air tidak diampuni, darah yang sedikit. Ada yang masih batasan sedikitnya itu 1 koin. Kalau sekarang itu 1 koin uang 1000-an. Uang 1000-an itu masih terkategori sedikit. Tapi itu ada yang memberikan batasan seperti itu. Tapi sekali lagi intinya sedikit banyaknya dari darah ini yang tergolong diampuni di baju, yaitu menurut adat. Jadi diperkirakan sendiri. Kalau diperkirakan menurut jenengan banyak, ya udah. Berarti kita jangan pakai baju itu untuk melaksanakan sholat. Terus bagian yang ketiga najis ini itu adalah ada najis yang diampuni di air yang tidak sampai 2 kulah, tapi tidak diampuni ketika ia terkena najis, ketika dia terkena baju. Apa itu? Adalah bangkai binatang yang darahnya itu tidak mengalir. Jadi bangkainya binatang yang darahnya tidak mengalir. Contohnya apa? Semut. Kan seluruh binatang itu bangkainya itu kan najis kecuali manusia. Manusia suci. Seluruh hewan apabila mati bangkainya itu najis kecuali manusia. Kalau manusia bangkainya itu suci. Jadi semua binatang, bangkai binatang yang darahnya itu tidak mengalir itu diampuni di air yang sedikit tapi tidak diampuni di baju. Jadi misal ketika kita sholat terus kemudian ada nyamuk teks jatuh ke bawah nempel ke sini, itu najis. Jadi otomatis sholat kita segera dibatalkan atau masuk ke kantong, kan tidak bisa dibuang. Kalau masuk di sini, kalau kena di sini terus kita lihat diginikan, itu kan enak, tidak batal sholatnya. Tapi kalau sudah masuk kantong kan tidak mungkin kita mengambilnya. Mengambilnya kita akan bergerak 3 kali yang akan melakukan pergerakan yang membatalkan sholat. Jadi itu batal karena bangkainya binatang yang darahnya tidak mengalir itu tidak diampuni di baju, tapi diampuni di air yang belum mencapai 2 kulah. Terus kemudian yang ketiga itu adalah wasatrul aurati. Yang ketiga adalah wasatrul aurati dan menutupi aurat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang haram dilihat, itu namanya aurat, atau sesuatu yang dianggap fitnah apabila itu ditampakkan, itu yang namanya aurat.
Batasannya bagaimana? Ya, batasannya itu adalah menutup auratnya itu seperti menutup warna kulit. Harus sesuatu, harus berupa sesuatu. Jadi ditutup oleh benda yang sekiranya itu bisa menutup warna kulit. Jadi hitamnya hilang, ditutup kayak gini. Kalau cuma tidak bisa kelihatan, misal seperti kita sholat di waktu malam hari, itu kan warna kulitnya tidak kelihatan, tapi dia kan tidak ditutup menggunakan sesuatu, hanya digelapkan saja. Itu tidak mencukupi syarat. Jadi yang bahasanya di sini adalah satrul aurat, artinya harus menutup aurat dengan sesuatu. Boleh kain, boleh terserah pakai apa saja, pakai lem atau pakai cat, terserah, nggak apa-apa. Pakai cat, yang penting catnya tadi itu kayak cat itu loh yang melapisi, itu tidak apa-apa, pakai itu juga tidak apa-apa. Yang penting syaratnya harus suci. Jadi yang ketiga itu adalah menutup aurat. Berbicara masalah menutup aurat, jangan hanya menutup aurat secukupnya saja, artinya pakai baju yang penting sudah nutupkan, yang penting nutupi aurat. Tidak seperti itu. Ternyata juga disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk mengenakan baju ketika sholat itu dengan menggunakan baju yang paling baik, yang terbaik. Di sini dijelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annal arda tastaghfir lil musalli bisarawil, bahwasanya Nabi bersabda sesungguhnya bumi itu akan memintakan ampun bagi mangsolli, bagi orang yang sedang melaksanakan sholat bisarawil, menggunakan sarung yang bagus. Wa aulas satri al qamis, paling utamanya penutup itu adalah komis, baju kurung. Ma'as-sarawil, besertaan dengan sarungnya. Tsummal qamis ma'al izar. Kemudian sarawil itu apa ya? Sarawil ya semacam celana atau apa. Kemudian yang kedua itu adalah komis dengan izar, komis dengan sarungnya. Tsummal rida, kemudian surban. Itu. Jadi kalau kita mau sholat lengkap dan bumi mau juga memintakan ampun untuk kita, ya pakai pakaian busana muslim yang lengkap. Yang paling utama kata Kanjeng Nabi itu adalah pakai komis atau baju kurung. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah wastiqbalul kiblati lan madhep maring kiblat. Yang keempat adalah menghadap ke kiblat. Maksudnya menghadap li ainiha. Li ainiha itu zatnya kiblat memang yang harus, jadi harus tepat. Yakinan fil qurbi. Jadi kalau dekat harus benar-benar kita menghadap. Wadhannan fil bu'di. Cuman kalau kita jauh cukup. Dan apabila kondisi kita jauh cukup kita mengira-ngirakan saja bahwasanya ini sudah lurus dengan arah kiblat. Itu. Bukan hanya melihat bukan sesuai pada, bukan hanya arah-arahnya saja. Yang penting kita tahu, oh di Kulon, enggak seperti itu. Tapi memang walaupun kita sama-sama menghadap ke barat, tapi benar arahnya itu benar lurus dengan Ka'bah itu. Jadi jangan hanya bilang mau di Kulon, kiblatnya di Kulon. Jadi harus diatur. Imaman itu memang harus diukur menggunakan kompas, diarahkan sesuai dengan arah yang tepat lurus dengan arah kiblat. Itu apabila arahnya kondisi kita itu jauh dari kiblat atau jauh dari Ka'bah. Kemudian menghadapnya menggunakan dada. Jadi dada yang tidak boleh terlepas dari arah kiblat yang lurus, yang tepat. Kalau duduk, bagaimana kalau sholatnya duduk? Kalau duduk atau sholatnya itu, kalau sholatnya duduk itu cukup wajahnya saja.
fi haqqil qaim. Kalau posisi kita itu jadi kalau dengan pertama wajah, tubuh semuanya, apabila kita kondisinya itu sholat dalam kondisi pada saat berdiri, kemudian duduk, kemudian kumut. Jadi sedang kondisi duduk, terus kemudian sedang kondisi berdiri itu menghadapnya menggunakan dada dan wajah. Kemudian kalau kondisi ruku itu ya cukup tubuhnya saja. Jadi tubuh yang bagian atas saja yang menghadap pada kiblat. Ya jelas seperti itu. Kalau kita kondisinya sholat tidur, maka yang wajib menghadap kiblat itu wajahnya saja dan kaki bagian depan. Muqaddamul badan itu badan yang bagian depan. Jadi kalau kita tidur terlentang ya seperti itu. Terlentang berarti kepalanya itu lebih tinggikan daripada kaki. Itu cara menghadap kepada kiblat. Boleh meninggalkan tidak menghadap kiblat, cuman ada dua hal orang yang boleh meninggalkan menghadap kiblat ketika ia melaksanakan sholat. Yang pertama itu adalah fi syiddatil khauf, kondisi pada saat kondisi sangat mencekam, peperangan sedang berkecamuk, boleh. Jadi sambil perang saya dada busuk teruskan sholat nggak apa-apa. Itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah kondisi safar, perjalanan. Jadi dalam kondisi perjalanan yang diperbolehkan itu tidak apa-apa menghadap kiblat. Safar apa saja dan tidak perlu jauh hendak. Yang penting kita dalam kondisi perjalanan walaupun dekat, batasannya kita boleh tidak menghadap kiblat, yaitu batasan jauhnya perjalanan itu adalah sekiranya nidaul Jumat itu tidak kedengaran. Jadi suara azan Jumat itu tidak kedengaran. Itu. Cuman disunahkan bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan itu disunahkan terlebih dahulu menghadap kepada kiblat. Jadi sebelum takbir itu diusahakan perjalanannya itu misal mau ke arah timur, jadi masuk lewat arah barat dulu, jadi baru sholat. Perkara nanti di tengah jalan muter ke timur nggak masalah. Sunnahnya seperti itu. Kemudian tingkatan kiblat, tingkatan orang itu harus mengetahui kiblat. Jadi tidak boleh langsung bunuh kiblat, tidak boleh seperti itu. Yang pertama itu adalah tingkatan kiblat, artinya batasan-batasan kiblat itu pertama al-ula al-ilmu. Al-ilmu tahu betul kepada kiblat, arah kiblat seperti apa. Kemudian yang kedua khobaru sikotin, ada kabar dari orang yang bisa dipercaya. Saiki ancere kuno bener wis baru. Itu kalau dikatakan oleh orang yang bisa dipercaya, yang percaya. Yang ketiga baru kita harus ada usaha ijtihad namanya. Usaha. Kalau tidak bisa, kabarnya orang yang bisa dipercaya, kita tahu bisa melihat dengan mata kepala, tidak mungkin. Terus kemudian kita menerima kabar dari orang yang bisa dipercaya, juga tidak ada orang yang ahli yang bisa mengontrol, orang yang ahli fisika yang bisa mengetahui arah, tidak ada. Maka alternatif yang ketiga jihad. Kita harus berusaha dulu, diperkirakan dengan melihat petanda seperti matahari terbitnya dari mana gitu. Kemudian yang keempat itu adalah baru kalau memang sudah tidak bisa taklidul mujtahid. Jadi kita mengikuti orang yang sudah berusaha untuk mengetahui kiblat
kita untuk mengetahui kiblat ikut. Jadi kalau ada orang yang ibu wong alim, ibu mesti ngerti, sudah ikut menghadap ke sana, ya wes itu kan seperti itu batasannya. Jadi nggak boleh kita sebelum melaksanakan sholat kita tidak tahu arah kiblat, kita tidak boleh melaksanakan sholat. Artinya sholatnya kita itu tidak sah. Kemudian yang kelima adalah duhulul wakti. Wa duhulul wakti lan menjingi waktu. Yang kelima itu adalah masuknya waktu. Jadi sebelum masuk waktu kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat sebelum kita yakin. Misal mau sholat duhur, ini sudah duhur apa turun, masih ragu-ragu, itu harus karena mengetahui waktu itu wajib hukumnya atau menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian tingkatan orang mengetahui itu di sini kalau tadi tingkatan orang mengetahui arah kiblat, sekarang tingkatan orang mengetahui waktu itu ada 3. Kalau mengetahui kiblat itu ada 4. Kalau tingkatan orang mengetahui di aturannya, batasannya atau tahapan orang mengetahui mengetahui waktu itu ada di 3. Yang pertama itu al-ilmu binafsihi. Kita benar-benar tahu kalau sudah masuk waktu. Misal wis duhur, sudah kita lihat, sudah kita cocokkan dengan jam, sudah benar. Itu. Yang kedua au bi ikhbari thiqatin. Yang kedua adalah ada kabar dari orang yang bisa dipercaya. Dan yang ketiga itu adalah ijtihad. Ijtihad caranya bagaimana? Biwudin min Qur'anin au darsin au mutalaati ilmin. Ijtihad, usaha dengan cara belajar ilmu jam, ilmu apa, atau dengan cara mutalaah. Mutalaah itu melihat tanda-tanda alam. Kalau ayam sudah berkotek itu tandanya sudah masuk waktu, itu baru. Kemudian jadi yang pertama itu adalah mengetahui betul atau karena ada kabarnya dari orang yang memang bisa dipercaya. Yang kedua itu adalah ada usaha dengan cara belajar atau dengan cara melihat tanda-tanda alam. Dan yang ketiga itu adalah mengikuti orang yang bisa dipercaya. Terus kemudian yang keenam, ya syaratnya sholat yang keenam adalah wal ilmu lan ngerti bi fardhiyatiha kelawan kefarduane sholat. Jadi kita harus tahu dulu bahwasanya sholat itu memang sudah diwajibkan. Kemudian yang ketujuh itu adalah wa alla ya'taqida fardhon wa alla ya'taqida lan yento ora nekatake sapa wong utawa musolli fardhon ing fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat nekatake sunatan ing perkara sunat. Jadi kita tidak boleh menganggap pekerjaan seperti takbir itu fardu kemudian kita anggap sebagai pekerjaan yang sunnah, itu tidak boleh. Atau menganggap sholat itu yang sifatnya wajib dianggap sunnah, itu juga tidak boleh. Terus kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah wajitinabul mubtilati lan ngedoi pira-pira barang kang batalake sholat. Jadi gerak 3, kemudian putusnya niat, itu kan kita jauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Diteruskan al-ahdatsul ithnani, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi besok kita akan berbicara tentang masalah hadas. Tadi kan sudah saya jelaskan sepintas, hadas itu ada besar, ada kecil, besok akan kita jelaskan. Jadi sekali lagi saya simpulkan, sholat, syarat sahnya sholat itu ada 8. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua itu adalah suci dari najis. Yang ketiga suci dari najis baik dari baju yang kita pakai atau tubuh.
tubuh kita juga harus suci, makan, tempat sholat kita juga harus suci. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat, keempat adalah menghadap kiblat, kelima itu adalah masuk waktu, keenam itu harus tahu akan kefarduan sholat, dan yang ketiga itu yang ketujuh tidak menyangka fardunya sholat pada sunat, dan yang kedelapan itu adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini benar-benar dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.